Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiah, mahasiswa dari STK IPNU Indramayu, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penilaian tes dan non-tes. Pengertian tes dan non-tes. Tes merupakan alat atau produser yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Sedangkan non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Macam-macam tes dan non-tes. Yang pertama, tes seleksi. Tes seleksi sering dikenal dengan istilah ujian saringan atau ujian masuk. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru, di mana hasil tes digunakan untuk memilih calon peserta didik sekian banyak calon yang mengikuti tes. Yang kedua, tes awal. Sering dikenal dengan istilah pre-tes. Tes jenis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh para peserta didik. Yang ketiga, tes akhir. Sering dikenal dengan istilah post-tes. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Yang keempat, tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh para peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Yang kelima, tes formatif. Nah, tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Setelah mereka mengetahui proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, perlu diketahui bahwa istilah formatif itu berasal dari kata form, yang berarti bentuk. Yang keenam, tes sumatif. Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan suatu program pengajaran selesai diberikan di sekolah. Tes ini dikenal dengan istilah ulangan umum atau EBTA, evaluasi belajar tahap akhir, di mana hasilnya digunakan untuk mengisi nilai rapor atau mengisi ijazah. Selanjutnya, macam-macam non-tes. Macam-macam non-tes yang pertama yaitu pengamatan. Secara umum, pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Yang kedua, wawancara atau interview. Secara umum, yang dimaksud wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Kuesioner sering digunakan untuk menilai hasil belajar ranah afektif. Ia dapat berupa kuesioner bentuk pilihan ganda dan dapat pula berbentuk skala sikap. Kegunaan tes. Ada beberapa alasan kenapa dilakukan sebuah tes. Yang pertama untuk seleksi, yang kedua untuk penetapan, yang ketiga untuk diagnosis dan remedial, yang keempat umpan balik, yang kelima memotivasi dan membimbing belajar, yang keenam perbaikan kurikulum dan program pendidikan, yang ketujuh pengembangan ilmu. Etika tes. Yang pertama, kerahasiaan hasil tes. Hasil tes hanya dapat disampaikan ke orang lain apabila ada izin dari yang bersangkutan,
Ada tanda-tanda yang jelas bahwa hasil tes tersebut menunjukkan gejala yang membahayakan dirinya atau orang lain. Etika tes yang kedua yaitu keamanan tes, merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional. Dengan demikian, maka tes tidak dapat digunakan di luar batas-batas yang ditentukan oleh profesionalisme pekerjaan guru. Dengan demikian, maka setiap pendidik harus dapat menjamin kemampuan tes, baik sebelum maupun sesudah digunakan. Etika yang ketiga, interpretasi hasil tes. Hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah menginterpretasikan tes secara salah. Karena itu, maka interpretasi tes harus diikuti tanggung jawab profesional. Etika yang keempat, penggunaan tes. Tes hasil belajar harus digunakan secara patut. Bila tes merupakan tes baku, maka tes tersebut harus dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku bagi pelaksana tes baku tersebut. Kelebihan metode tes. Kelebihan yang pertama, jawabannya mudah dijangkau oleh siswa. Yang kedua, tidak memerlukan pemikiran yang mendalam. Yang ketiga, tidak memakan waktu. Kelemahan metode tes. Yang pertama, jawaban siswa bersifat spekulatif. Yang kedua, kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Yang cara mengatasi kelemahan metode tes. Pertanyaan harus dibuat secara jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.